Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Windu, hari ini kita ketemu lagi dalam program khusus untuk berbicara mengenai masalah-masalah perlindungan dan kekonsuleran. Sebagaimana yang Windu tahu, Konjen Chandra Negara sudah kembali ke Indonesia dan kini kita punya konjen baru. Nah, saat konjen baru ini, yang sebelumnya yang sebentar lagi akan saya perkenalkan, kita juga akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya. Apa sih? Pasti yang ikutin TikTok dan Instagram KJRI Dubai sudah familiar dengan topik yang lama ditunggu-tunggu, yaitu amnesti. Ya, tahun 2024 ini, tepatnya pada 1 Agustus 2024, pemerintah PA sudah mengumumkan adanya amnesti. Apa sih amnesti? Dan bagaimana cara dan prosedurnya? Nanti konjen kita yang baru akan membahas dan mengulas mengenai hal ini semua. Sebelumnya, dengan ini, kenalkan konjen kita yang baru, Bapak Konjen RI Denny Lesmana. Kepada Bapak Denny Lesmana, kami silakan. Hai Windu, selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Seperti disampaikan oleh Ibu Lisa, pemerintah PA itu mengeluarkan program amnesti. Nah, kami mengharapkan agar semua Windu yang menjadi subjek atau yang harus ikut amnesti itu mengambil program amnesti ini. Kenapa? Karena program amnesti ini akan menghilangkan denda dan tidak ada bel. Jadi kalau sudah yang pulang dengan program amnesti ini bisa kembali ke PA lagi, tidak harus mendapatkan larangan berapa tahun tuh ya. Jadi maksimalkan program ini. Nah, yang pertama apa itu amnesti? Ya, amnesti itu adalah program pemerintah PA untuk seluruh warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia yang ada di PA dan berstatus overstayer. Itu sudah lebih masa tinggalnya dan memilih untuk kembali ke negara masing-masing, dalam hal ini ke Indonesia untuk kita tanpa denda dan hukuman, ataupun juga bagi orang-orang yang ingin bekerja dan mengubah status visanya menjadi visa legal dan bisa bekerja melalui jaminan sponsor atau majikan. Apa saja manfaat dari amnesti? Yang pertama adalah bebas dari denda. Jadi 0% ya, 0%, 0 tidak denda sama sekali untuk ininya. Kemudian pulang kembali ke Indonesia tanpa ada larangan kembali ke PA, tidak di blacklist. Jadi bisa pulang dulu ke Indonesia, nanti bisa kembali ke sini, itu tidak di blacklist. Kemudian bagi yang memiliki sponsor itu bisa membuat visa baru. Nah, visa sponsor ini harus ada sebelum tanggal 31 Oktober 2024. Dan seluruh biaya termasuk tiket kepulangan ditanggung oleh masing-masing yang akan mengikuti program ini. Siapa saja yang boleh ikut amnesti? Yang boleh ikut adalah WNI overstayer dengan visa residen atau visa turis, kecuali yang memiliki catatan kepolisian. Ini akan kita bantu juga penyelesaian masalah kepolisiannya. Bagaimana kalau yang dilaporkan kabur oleh majikan? Apakah bisa ikut amnesti? Bisa juga, sepanjang dilaporkannya itu sebelum tanggal 1 September 2024. Nah, dokumen apa yang harus disiapkan bagi yang ingin kembali ke Indonesia? Nah, yang pertama adalah paspor asli atau fotokopi paspor lama ataupun tafasil iqamah dari imigrasi. Nah, untuk yang paspornya hilang
itu harus ada sertifikat kehilangan paspor atau lost passport certificate. Kemudian satu lagi yang dibutuhkan adalah pas foto latar belakang putih 2 lembar. Berdasarkan dokumen ini akan terbitkan SPLP sehingga bisa langsung kembali ke tanah air berjumpa dengan keluarga tercinta di sana. Bagaimana dengan yang sudah memiliki sponsor untuk bekerja? Nah, yang dibutuhkan dokumennya pertama adalah paspor asli atau fotokopi paspor lama ataupun tafasil iqamah dari imigrasi. Kemudian fotokopi KTP atau kartu keluarga Indonesia. Kemudian tadi lost passport certificate ya, surat kehilangan paspor bagi yang paspornya hilang. Kemudian fotokopi Emirates ID dan paspor calon majikan, itu untuk pekerja domestik yang bekerja di rumah-rumah. Kalau dan juga surat pernyataan majikan. Dan untuk yang bekerja di sektor formal yang dibutuhkan adalah fotokopi trade license dan offer letter gitu ya, dari pemberi kerjanya. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang tidak punya paspor atau fotokopinya? Silakan teman-teman bisa ke kantor imigrasi sesuai Emirat terbitkannya visa. Bisa di Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Khaimah, dan Umm Quwain, dan meminta diberikan tafasil iqamah. Bagi visa Dubai dan Sharjah bisa cek dulu keberadaan paspor asli di Kajari Dubai. Ada beberapa paspor yang dikirim ke Kajari Dubai. Nah, kalau dokumen sudah lengkap, apa yang dilakukan? Kalau sudah lengkap dokumennya, daftarkan diri dan pilih jadwal kedatangan. Itu di website Kajari Dubai, itu www.kajaridubai.id, dan pilih opsi janji temu amnesti. Nanti kawan-kawan, teman-teman bisa lihat di sana tanggal berapa mau datangnya ke KJRI dan mengisi formulir di sana. Nanti ada janji untuk kita terima di sini. Tapi sementara ini belum diaktifkan. Nanti untuk janji temu itu akan diaktifkan tanggal 1 pukul 00.00 1 September 00.00 itu akan diaktifkan ya. Nanti silahkan diisi di sana untuk kemudian bisa janji temu pengurusannya di KJRI Dubai. Nah, untuk alurnya nanti datang ke KJRI Dubai itu ada alurnya. Yang pertama ke resepsionis untuk cek paspor, kemudian dicek apakah paspor sudah ada di KJRI Dubai. Kemudian juga pemeriksaan dokumen dan registrasi. Nanti ada 2 tempat. Yang pertama itu berdasarkan kebutuhannya. Ada yang masuk ke loket SPLP, ini membayar 25 dirham. Dan juga kalau untuk yang sudah dapat majikan, sudah dapat pemberi kerja, maka masuk loketnya adalah data entry paspor, kemudian rekam biometrik, kemudian dengan biaya 360 dirham. Jadi biaya sudah jelas ya, segitu. Apa yang dilakukan setelah punya SPLP atau paspor? Nah, kalau yang dapat SPLP untuk pulang itu harus mengurus exit permit dan pulang ke Indonesia dalam waktu 14 hari setelah SPLP dikeluarkan. Jadi jangan lupa 14 hari setelah SPLP dikeluarkan dengan biaya mandiri alias biaya sendiri-sendiri. Dan kemudian kalau untuk pemegang paspor harus mengurus visa dan mengubah status menjadi legal dengan sponsor atau majikan ya sebelum tanggal 31 Oktober 2024. Nah, bagi yang masih belum jelas bisa
ngisi di kolom komentar pertanyaannya apa yang mau ditanyakan, dan juga kita ada hotline KJRI Dubai yang bisa dihubungi ya, dihubungi di nomor 056 603 7080, kemudian 056 33 22 611 dan 056 417 0333. Kirimnya melalui WhatsApp ya. Ini supaya tercatat dan gampang bagi kita untuk bisa mengetahui apa yang ditanyakan. Jadi sekali lagi Sobat Widu semua, jangan lupa ikut ya, bagi yang jadi subjek dari amnesti ini, ikut dalam kegiatan amnesti. Kita manfaatkan amnesti ini untuk kebaikan kita juga, untuk kita semua. Dan seperti tadi sampaikan, biayanya itu 0 ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Langsung saya bacakan diantaranya dari Upik Abu. Kalau ada takmim masih bisa resmi lagi nggak? Untuk sekarang ini semua takmim atau absconding itu bisa ya. Semua absconding bisa jadi resmi. Pilihannya tetap 2, pulang ke Indonesia atau bisa resmi lagi ya. Yang pasti kita di KJRI siapkan dokumennya ya. Kalau tanya, kalau untuk pulang itu kita kasih SPLP tapi bisa balik lagi. Nah, kalau untuk terus harus siapkan sponsor yang akan menjadi sponsornya nanti. Siapkan semua dokumen tentang sponsoran atau company. Selanjutnya, kalau Abu Dhabi di mana mengikuti amnesti? Dari Dini Awais, itu di KBRI. KBRI juga ada untuk paspor dan SPLP di sana. Jadi untuk proses visa atau keimigrasian di Abu Dhabi atau lain itu masing-masing juga ke imigrasi masing-masing. Dubai juga Dubai, terus yang visanya Sharjah di Sharjah, begitu juga Rasul Khaimah Fujairah. Jadi urusan ke KJRI atau ke KBRI itu pembuatan dokumen paspor atau SPLP yang mau pulang. Tapi jangan berkecil hati, yang pulang nanti bisa balik lagi. Semua dihapus dendanya. Terus kalau belum punya sponsor bagaimana Pak? Dari ILI MTYK ya, cari ya sponsor. Bisa sponsor sebenarnya sih pulang dulu ya. Yang kita sarankan pulang dulu ke Indonesia. Itu saran utama dari kami, karena walaupun bagaimana pulang itu akan lebih baik. Nanti bisa balik lagi, jadi jangan takut. Tetap nggak ada fine, nggak ada travel ban, semua dihapus. Kalaupun kita cek sekarang, iya balik lagi. Itu kalaupun kita cek sekarang, itu yang punya fine bahkan ratusan ribu sekarang udah dihapus. Selanjutnya mungkin Ustadz Angga, ada lagi nggak pertanyaan? Saya banyak lagi nih, cuman. Nah, ini kalau sudah pulang karena ketangkap bisa ikut amnesti enggak? Dari HMZM. Jadi kalau udah pulang ya di Indonesia berarti posisinya ini, terus ketangkap pula, bisa ikut amnesti ya? Enggak ya, kalau udah di Indonesia udah nggak bisa lagi. Sekarang yang ada di sini fokusnya pemerintah sini, yang ada di UAE ya. Terus ya yang terakhir nih, saya sebelum kasih Ustadz Angga atau Mbak Sika, apa bisa paspor asli diambil Pak apabila ikut amnesti? Dari Aisyah Mutmainnah. Jadi kita KJRI menerima beberapa paspor dari imigrasi seperti Sharjah dan Dubai. Nanti kita akan sampaikan paspor siapa yang ada di kami. Nah, itu bisa diambil. Jadi teman-teman kita himbau, kalau ada yang menawarkan dari agent atau dari majikan untuk biaya tertentu pengambilan paspor, sementara untuk tidak dulu ya, karena kita
cek di paspor di kita dulu atau mungkin nanti bisa diproses paspor baru. Demikian. Lanjutnya Ustaz Angga. Selanjutnya dari Afifah nanya bagaimana paspor expired yang ingin mengikuti amnesti ini. Pertamanya ketika tergantung mbaknya berkeinginan untuk bekerja lagi atau pulang ke Indonesia. Dalam amnesti ini utamanya kami menghimbau bagi PMI yang belum menemukan sponsor untuk pulang terlebih dahulu dan mengurus paspornya di Indonesia sambil mencari sponsor tentunya yang akan mensponsori Mbak ke UAE. Dan apabila Mbak sudah dapat mendapatkan calon sponsor yang akan menyediakan visa kerja, visa residen di UAE, nanti ketika amnesti di KJRI melampirkan kontrak kerja awal antara Mbak dan calon sponsor Mbak yang akan mengurus visa izin tinggal selama Mbak bekerja di UAE. Kemudian ada yang menanyakan kalau sudah pulang amnesti 5 tahun dari AYIN, apakah bisa kembali lagi ke Dubai apa enggak? Nah, bagi yang sudah pulang 5 tahun yang lalu selama yang akan mengurus visa kerja Mbak di UAE, selama visanya bisa dikeluarkan dan tidak ada pending maupun hambatan dari pemerintah UAE, kemungkinan besarnya bisa untuk kembali lagi ke Dubai. Jadi jika dalam satu proses atau dalam satu kesempatan mbaknya belum keluar visa kerjanya yang diurus oleh sponsor sini, artinya masih dalam status blacklist. Namun untuk amnesti sekarang ini pemerintah UAE membuka seluas-luasnya untuk istilahnya pemutihan atau dapat pulang terlebih dahulu tanpa adanya blacklist atau cekal atau terbebas dari denda melebihi masa izin tinggal atau overstayer. Selanjutnya bagaimana kalau dari Aisyah Sweet, Pak saya tidak ada paspor atau ID, bagaimana cara ikut amnesti atau pulang? Jika tidak ada paspor maupun ID data diri mbaknya, ada dua cara. Mbak bisa datang ke kantor imigrasi terdekat di mana Mbak tinggal, baik Dubai, Sharjah maupun Emirat Utara, meminta data diri dengan melakukan prosedur eye scan atau scan mata, nanti keluar data diri yang disebut tafasil iqomah atau bayanat dalam bahasa Arabnya. Nanti petugas imigrasinya paham, atau bisa minta tolong ke keluarga di Indonesia untuk datang ke kantor imigrasi Indonesia terdekat, meminta scan halaman paspor data yang mencakup ya foto mbaknya, data lahir, tempat tanggal lahir dan data lainnya. Kemudian Pak, bagaimana saya sudah ada sponsor ingin bikin visa dari Indonesia, love. Ya, sponsor yang akan menjadi pemberi visa, artinya yang akan membuat residen visa mbaknya, nanti membuat kontrak kerja awal antara Mbak dan calon sponsor yang dibubuhi oleh dua tanda tangan baik Mbak dan sponsornya dengan kesepakatan yang ditentukan, misalkan menerima gaji sekian-sekian tidak kurang dari 1.500 dirham baiknya untuk kesejahteraan Mbak sendiri, dan akan bertanggung jawab untuk membuat visa kerja untuk mbaknya. Dalam artian ketika mbaknya dibuatkan visa baik oleh calon sponsor perorangan, misalkan majikan A, seharusnya mbak juga bekerja dengan majikan A, maupun mbak kerja dengan perusahaan B, seharusnya juga kerja dengan perusahaan B. Bukan berarti mbak mendapatkan kontrak kerja dengan perusahaan B terus mbak kerja dengan perusahaan C atau D, tidak seperti itu. Namun diutamakan supaya mbak bekerja sesuai dengan visanya. Saya lanjutkan lagi ya yang ada di TikTok ini. Kembali saja. Untuk SPLP bagi mbak-mbak yang ingin berkeinginan untuk pulang ke Indonesia, paspornya adalah berwarna, ukuran paspor size atau 3x4, berwarna dengan belakang putih, tidak menggunakan kacamata ya mbak, tidak menggunakan kacamata. Terus untuk visa Abu Dhabi diutamakan bagi bagi WNI kita yang berdomisili di Abu Dhabi maupun di yang lain dapat
dapat memanfaatkan program amnesti ini di KBRI Abu Dhabi. Bagi para WNI yang berdomisili di Dubai, Sharjah, Ajman dan Emirat Utara dapat memanfaatkan program amnesti ini di KJRI Dubai. Ini saya ulangi lagi ya Windu, alurnya. Jadi kalau mau pulang nanti semua info ini akan kami upload di medsos, di Instagram dan juga di TikTok. Jadi pantengin terus. Nah, untuk ini kita ulangi alurnya. Kalau Windu mau ikut amnesti tahun 2024 ini, pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah Windu mau, keadaannya Windu saat ini gimana? Apakah ada kerjaan atau tidak punya apa-apa sama sekali, maksudnya tidak ada pekerjaan dan memang kami dorong untuk pulang. Kenapa? Karena kalau Windu pulang, Windu masih selalu bisa kembali ke sini. Kalau saat ini Windu tidak punya sponsor tapi cari-cari dan ternyata sponsornya mohon maaf tidak bertanggung jawab, Windu akan kesulitan sendiri setelah amnesti selesai. Nah, kalau sudah menentukan misalnya Windu mau pulang, jadi bikin kalau tidak ada dokumen bisa bikin SPLP saja. Itu mudah. Tadi syaratnya lebih mudah karena hanya tadi lost passport dan juga foto dan juga kopi dokumennya. Jadi itu mudah dan prosesnya lebih ringan. Nah, nanti dari KJRI Dubai, Windu bisa datang dengan hanya bayar 25 dirham. Windu nggak perlu bayar kayak cancellation atau exit permit lagi. Dari KJRI Dubai, Windu nanti setelah mendapatkan SPLP-nya, urus exit permitnya di kantor imigrasi di tempat visa Windu dikeluarkan. Contohnya, kalau Windu visanya Dubai, ke kantor imigrasi Al Awir. Ini yang mau pulang, lebih mudah. Kalau tidak punya paspor, itu bisa dengan kopi paspornya dan bikin SPLP. Kalau Windu bilang saya masih ada sponsor atau ada yang menawari kerjaan dan memang dipercaya, memang Windu yakin dia gajinya baik dan juga majikannya baik dan akan mengurus izin tinggal Windu bisa datang di mana ada, kalau khusus untuk domestic worker atau PLRT, penata laksana rumah tangga, harus ada ID dan paspor sponsor, dan tadi yang dibilang sudah oleh Mas Angga adalah ada surat kontrak undertakingnya yang menyatakan kontrak dan juga menyatakan akan mengurus ID. Kalau bingung formatnya nanti bisa tanya juga. Nah, tapi itu belum selesai. Surat itu dengan lost passport, Windu nanti setelah dibikin pasportnya di KJRI Dubai dengan memenuhi syarat itu harus ke Al Amir, ke kantor Amer. Ya, lebih tepatnya Amer kalau di Dubai namanya. Jadi nggak ke imigrasi tapi Amer, di mana Windu harus tanda tangan kontrak bersama sponsor. Jadi tidak bisa langsung dikasih visa kalau tidak ada sponsor. Jadi kalau memang tidak yakin, demi kebaikan Windu sendiri dan mumpung ada amnesti nih, setiap saat bisa kembali ke PA, urus SPLP, pulang dulu, nanti bisa balik. Nah, jadi nanti setelah proses itu semua selesai, baik misalnya Windu mengajukan paspor dan SPLP, nanti kembali dalam 7 hari ya selesainya. Kurang lebih dalam 7 hari setelah Windu datang dan mengajukan SPLP maupun paspor. Oh iya, nanti kalau datang ke KJRI Dubai, jangan lupa bawa uang pas ya, karena kita juga nggak punya kembalian di sini. Nah, di sini tadi juga ditanyakan, apakah yang ikutan amnesti bisa ikut lagi? Bisa. Dan sekali lagi kami dorong untuk kalau memang tidak ada sponsor jangan dipaksakan Windu, pulang dulu. Kalau memang ada sponsor yang resmi, Windu bisa balik lagi. Nah, tadi ada persyaratan untuk sponsor ini memang akan diurus untuk pengurusan visanya di Amer, sementara untuk kepulangan di Awir. Jadi Windu tinggal siapkan sebenarnya di KJRI Dubai biaya SPLP 25 dan nanti tiketnya untuk kepulangan. Jadi lebih mudah semuanya. Nah, di sini saya juga mau menyampaikan untuk jangan sampai Windu terbujuk atau terayu atas tawaran, mau tawaran pemrosesan atau tawaran untuk mengurus amnesti maupun mengurus paspor baru. Karena bagi Windu, ini khusus bagi Windu yang visanya memang Dubai dan Sharjah, bisa datang dulu misalnya mencari paspor seperti yang bilang Windu. Jadi kalau nggak punya dokumen, nggak punya fotokopi, tapi paspornya itu visanya Dubai dan Sharjah, bisa datang ke KJRI Dubai pada hari Senin mulai pukul 2 untuk cek apakah paspor Windu ada
dan ada di KJRI Dubai, khusus bagi mereka yang visanya tadi ya, visanya Dubai atau Sharjah. Karena dari kantor imigrasi itu kami sudah mendapat pengembalian visa. Tapi untuk kantor imigrasi yang lain, Windu harus datang ke kantor imigrasi masing-masing. Kalau tidak punya kopi paspor atau SPLP, di sana bisa scan fingerprint untuk mendapatkan tadi terfasil koma. Nah, ada pertanyaan tadi apakah ke imigrasi atau ke KJRI? Nah, sebenarnya yang paling penting adalah bikin janji temu dulu sebelum ke imigrasi atau ke KJRI. Di janji temu nanti ada pada pukul tadi seperti Pak Konjen bilang pukul 00 itu sudah akan ada dibuka. Bisa pilih harinya kapan datang dan juga disampaikan syarat-syaratnya apa saja. Setelah lengkap, kalau memang Windu lengkap syarat-syaratnya, langsung ke KJRI dan di print ya nomor atau disimpan nomor antrian dari janji temu tersebut. Nanti datangi petugasnya di sana. Kalau sudah lengkap boleh langsung. Tapi kalau misalnya tidak ada dokumen sama sekali atau tidak ada kelengkapan, termasuk harus belum urus nih lost passport sertifikatnya, lengkapi dulu sebelum datang ke KJRI Dubai. Nah, ini ada pertanyaan dari Aditya, Pak, saya di sini 3 bulan mau pulang aja, apakah bisa pulang tanpa dipertemukan dengan agent? Nah, ini justru berarti Mbak posisinya kemungkinan di luar ya? Bisa. Tapi memang itu harus kelengkapan syarat-syaratnya, bikin janji temu, kalau ada kopi paspor bisa, dan juga lost passport sertifikat, dan tadi foto 3x4 dengan latar belakang putih, bikin janji temu, datang ke KJRI. Itu. Dan juga dari Anjani, Pak, paspor saya dimajikan gimana, Pak? Kalau nah ini kalau mau pulang, kalau cukup kopi paspornya aja dan ikuti janji temu, bikin janji temu untuk datang untuk bikin SPLP dan pulang. Dari Panus, Pak, kalau yang punya anak bisa ikut amnesti nggak? Dan persyaratannya apa aja? Nah, ini memang satu-satu orang tuanya dulu. Anaknya ini apakah dia itu sudah lengkap, sudah punya birth notification ataukah dia punya sudah birth certificate. Ini memang agak khusus, bisa ditanyakan langsung ke hotline. Saat ini kalau sudah punya dokumen-dokumen tertentu seperti itu, dokumen resminya buat anak juga. Jadi ibunya mungkin udah, tapi anak yang paling penting ada birth certificate yang menunjukkan bahwa dia adalah anak dari WNI, itu mungkin kita bisa bantu. Nah, dari sini apa ada yang lain mungkin? Sekali lagi kami sampaikan, kalau ada yang miss atau lewat, jangan khawatir, karena kami akan upload, kami akan unggah tata cara, persyaratan, waktu bukanya di medsos, di Instagram dan juga di TikTok KJRI Dubai. Tadi juga kami ingatkan untuk mengingat-ingat kira-kira visa saya dulu diterbitkannya di mana ya, karena Windu hanya bisa pulang melalui kantor imigrasi di tempat visa diterbitkan. Jadi kalau misalnya contoh tadi ibu tinggalnya di Al Ain tapi ternyata visanya diterbitkannya di Dubai, bisa ke KJRI Dubai. Bagaimana bisa tahu? Ada yang tanya. Nah, sebaliknya kalau dari KJRI Dubai ternyata visanya di Al Ain, silakan ke KBRI Abu Dhabi. Tadi ada pertanyaan, bagaimana bisa tahu? Bisa cek di typing, bisa tanya apakah di mana visanya. Di website ICP. Di website ICP juga bisa. Atau nanti juga bisa tanya, kira-kira dengan memberikan fotokopi paspornya ya ke hotline kami juga bisa. Ada banyak cara, asal jangan ragu, jangan malu bertanya dan mau berusaha, tidak perlu calo. Semuanya murah, cepat, dilakukan sendiri. Betul. Ada lagi? Ini kita sudah setengah jam dan Pak Edi, ada lagi mungkin? Ya. Pertanyaan. Ada pertanyaan dari Chubby Girl. Pak, saya ada sertifikat nurse. Setelah ikut amnesti bisa buat visa-visa nggak untuk cari kerja di RS? Jadi kalau belum ada sponsor, belum ada tawaran kerja, tidak bisa untuk membuat visa baru. Bisa pulang dulu balik dan nanti lihat mungkin ada perusahaan Indonesia yang memang khusus untuk menyalurkan
Ibu kan skill worker ya, ini resmi dari Indonesia ke UAE. Atau memang cari di sini memang harus punya dulu. Jadi bukannya urus paspor baru cari sponsor, nggak bisa. Jadi pada saat pengurusan paspor sudah ada sponsor. Jadi tidak ada job seeker visa atau cari-cari atau freelance. Jadi harus sudah jelas dari awal. Atau nanti Windu sendiri yang kena masalah. Khususnya bagi yang ikut amnesti 2018 dan ternyata statusnya masih bermasalah, jangan sampai kelewatan lagi ya. Kalau mau pulang bisa kembali ke sini lagi. Apakah sponsor harus ikut akan datang. Sebaiknya datang dan ketemu. Kami akan lebih bisa mengecek kebenaran dan validitasnya untuk datang untuk sponsor. Dari mana lagi nih? Kalau kembali lagi kami sampaikan untuk yang sudah pulang, mohon maaf sudah. Kita fokus untuk yang PR. Untuk kerabat-kerabat yang sudah ada di Indonesia atau di mana-mana, tolong sampaikan ini khusus bagi mereka yang saat ini berada di Dubai. Dan ada lagi, saya cuma overstay 2 bulan. Lalu apakah dia harus overstay 2 bulan tetap diurus? Kalau nggak mau bayar denda, silakan datang ke KJRI, ke Amer ya. Kembali lagi, kalau mengurus visa Amer dengan sponsor, dan kalau paspornya masih, nah ini kalau semuanya masih lengkap ya, paspornya masih berlaku, ada sponsor, itu silakan ke kantor Amer langsung, tidak perlu ke KJRI Dubai. Ke KJRI Dubai jika A, paspornya sudah kadaluarsa, B, paspornya hilang, C, kalau memang tidak ada dokumen pun bukan ke KJRI Dubai tapi ke Al Awir untuk fingerprints, untuk cek ID-nya. Oke, ada lagi mungkin Pak Irfan, kita kembali ke Pak Irfan sementara saya ada mau minum sebentar. pulang maksimal 14 hari? Ya, di sini saya lanjut, ada pertanyaan dari BSM Putra Tama. Kalau sponsornya suaminya sendiri bisa nggak? Nah, bisa, cuman harus punya bukti bahwasannya dia menikah secara resmi. Jadi banyak yang datang ke kita nikahnya belum, udah minta jadi suaminya sponsornya. Jadi mungkin salah satu syarat utamanya yaitu kita buktikan dia nikah di sini secara resmi, entah di konsulat, pernah menikah di court. Nah itu dibawa, dilegalisir semuanya. Nanti kita akan bikinkan paspor untuk yang bersangkutan. Terus ada tambahan lagi pertanyaan, kalau ada case dari majikan bisa ikutan amnesti enggak? Jadi amnesti kali ini itu di pengecualiannya yang punya case. Jadi yang ada case diurus dulu case-nya. Bagaimana tahu dia punya case atau enggak? Makanya kita ada proses sertifikat loss paspor di polisi. Nanti di situ ketahuan yang ada case atau enggak. Jadi kalau yang masih ada case coba diurus ke polisi biar dirilis. Bahkan kan kita nggak pernah tahu, kita keluar ternyata kita dibikinkan case oleh majikan atau sponsor. Nah itu kita cek. Nah kalau memang kita tidak bersalah, itu dibebaskan, kita minta jangan lupa rilis case-nya dari kejaksaan. Nah itu akan dibawa, nah itu bisa kita proses untuk lanjut ke sini atau pulang. Terus Mengurus loss paspor gimana? cara mengurus loss paspor itu ke kantor polisi terdekat Amer. atau ke Amer ya, ke Amer juga bisa. Biasanya di kantor polisi juga ada counter, jadi jangan takut wah ke polisi ditangkap atau apa. Di situ di kantor polisi ada typingnya juga di dalam itu. Saya beberapa kantor polisi juga saya pernah lihat di situ ada. Nah di situ kita ngurus loss sertifikat. Terus minimal disediakan berapa ya biaya untuk balik ke Indonesia? Nah ini kita nggak sebutkan biaya ya, cuman kalau yang proses di KJRI itu untuk SPLP 25 dirham, kalau untuk paspor 360 ya. Ke paspor nggak kembali. Nah, iya SPLP aja yang untuk kembali ya. Kalau untuk balik ke Indonesia SPLP aja ini. Ya dan tiketnya tergantung ya. Nah nanti mungkin exit permit nggak ada biaya gitu ya, nggak ada biaya karena kita lihat fine juga udah kosong. Jadi memang hanya proses mungkin ke Awir di sana diproses
semuanya jadi zero ya. Nah, nanti tinggal siapkan uang tiket. Uang tiket juga mungkin pemerintah UAE udah mempersiapkan harga tiket murah gitu. Jadi jangan takut untuk balik dan pasti udah bisa kembali lagi. Terus di sini banyak yang nanya persyaratan tentang sponsor ya. Sponsor untuk sponsor yang perumahan, yang personal itu bawa identitas sponsor tersebut. Kalau misalkan orang asing juga kita bawa semua seperti paspor, Emirat ID, terus ada pernyataan dia sanggup untuk mempekerjakan dengan nominal gaji per bulannya berapa dan sanggup membuatkan paspor, dan kita sarankan untuk data. Nah, terus kita lihat pekerjaan yang bersangkutan, ya kita pertimbangkan, nanti kita setujui. Itu untuk yang personal. Kalau untuk sponsor perusahaan itu kita minta trade license-nya, terus kita minta offer letter pekerjaan apa yang ditawarkan, terus juga kita minta license company-nya, terus kita minta ID, identitas owner atau manajer yang terkait. Nah, mungkin nanti kita akan sampaikan semua detail di medsos kita. Terus tambahan lagi di sini, apa lagi nih? Kalau dari datang tidak dibuatin ID atau iqomah, juga medikal, tidak ada visa, bagaimana dari Rika 100%? Ini berarti memang dari awal memang nggak dibikinin apa-apa ya. Berarti ini visa visit, ini juga termasuk ya dalam amnesti. Jadi termasuk yang visa visit, visa residen, jadi nggak dibedakan semuanya. Sekarang nol lagi ya. Mungkin kalau ada yang menawarkan, sekali lagi kalau ada yang menawarkan pengambilan paspor asli dengan jumlah uang tertentu, mohon diabaikan dulu ya, karena sekarang mungkin ada yang menawarkan atau dari pihak majikan gitu kan ya, kecuali kalian memang punya uang lebih. Tapi kita kan ada di sini ada paspor juga yang dari imigrasi, mungkin bisa dicek di sini. Kita ada paspor yang dari imigrasi, nanti mungkin pas minggu depan dari hari Senin kita bisa tahu ada paspor siapa aja yang ada di kita dari Dubai, sementara Dubai dan Sharjah. Terus juga seperti itu ya, nggak ada lagi. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin. Pertanyaan lain? Cara bikin sertifikat Pak sudah semuanya. Baik Windu, tambahan lagi untuk cara membuat lost passport certificate. Pertamanya memang lewat aplikasi Dubai Police. Nanti jika di-approve, disetujui akan masuk ke email yang aktif yang Windu daftarkan. Nah, untuk amnesti ini ada kemudahan lainnya, yaitu lewat kantor typing AMER, AMER, itu mendapatkan kemudahan fasilitas untuk mendapatkan lost passport certificate, ataupun Windu bisa datang ke kantor polisi terdekat, meminta secara melakukan permohonan langsung dengan petugas polisi terdekat untuk meminta lost passport certificate atau surat kehilangan paspor. Ada yang menanyakan tadi berapa untuk biaya kepulangan. Perlu kami sampaikan, sebaiknya Windu mengurus masing-masing jika ingin berkeinginan untuk pulang ke Indonesia secara mandiri. Utamanya adalah perkiraan transportasi dari Windu di mana berada, dengan baik itu dengan taksi maupun dengan menumpang dengan teman lainnya. Windu bisa memperkirakan berapa biayanya dari tempat tinggal Windu ke KJRI. Untuk diketahui juga di KJRI tempatnya, jika Windu belum mengetahui, di daerah Al Hudaibah, Dubai. Bisa nyari di Google Maps di Konsulat Jenderal of Indonesia di Dubai. Nanti juga kemudian untuk kepulangannya ada mengurus biaya untuk exit permit dan tentunya tiket kepulangan ke Indonesia gitu Windu. Terus
exit permit tidak ada biaya, utamanya tiket kepulangan ke Indonesia ya Windu. Tentunya biayanya dan harinya maupun maskapainya berbeda, jadi di tiap hari harga tiket juga berbeda dan tentunya tiap maskapai memiliki harga yang berbeda. Baik Windu, ini dari saya mau sedikit nih, banyak pertanyaan tapi sebenarnya intinya sama dan sudah kami sampaikan. Pengurusan amnesti ini, baik mau pulang atau pengurusan visa, ini diurus berdasarkan Emirat di mana visa Windu diterbitkan. Jadi ada yang tanya, visa Abu Dhabi hanya Faiz apa bisa di Dubai? Tidak bisa, karena kantor imigrasinya beda. Di Abu Dhabi ada. Terus juga visa Al Ain proses amnesti di mana? Kalau dokumen misalnya paspornya ada dan lengkap dan hanya denda, itu bisa langsung ke imigrasi. Tapi kalau tidak lengkap, misalnya harus butuh SPLP atau perpanjangan paspor, itu ke KBRI Abu Dhabi. Bisa di Google KBRI Abu Dhabi yang baru di mana, bagus sekali itu tempatnya. Nah, Pak, kalau yang mau pulang bulan 10 apa bisa pulang? Nah, ini kan sudah disampaikan ya. Amnesti ini dari 1 September sampai 31 Oktober 2024. Jadi 2 bulan. Bulan 10, bulan Oktober bisa. Nah, tapi ingat, setelah mendapatkan exit permit itu dari SPLP-nya, hanya ada jangka waktu 2 minggu atau 12 hari untuk Windu segera pulang. Jadi kalau udah dapat exit permit, langsung beli tiket dan langsung cus pulang. Pulangnya jangan lebih lama, lebih cepat lebih baik. Dan juga perhatikan, kalau pakai SPLP jangan pilih yang transitnya banyak atau muter-muter, karena tidak semua negara memilih atau bisa menerima dengan travel document atau SPLP. Jadi beberapa seperti Sri Lanka Airlines, Emirates sudah pasti. Ada juga Oman Air bisa, Qatar juga bisa. Nanti kalau ada pertanyaan terkait hal ini bisa menghubungi hotline. Dan kami juga akan di Awir juga ada keterangannya. Jadi jangan ragu-ragu, malu bertanya sesat di jalan. Monggo silakan lagi. Bakalan Ini ada petugas di Awir. Oh ya, ini nanti Windu juga jangan khawatir. Kalau yang ke Awir langsung yang sudah punya SPLP atau sebenarnya sudah punya paspor mau pulang, KJRI Dubai akan menempatkan petugas yang akan membantu. Nanti lihat ya, apakah ada meja buat KJRI Dubai, di situ ada petugas. Petugasnya siapa? Kami persilakan. Nanti bisa ganti-ganti, tapi salah satunya mungkin kalau hari Senin ini ada Pak Irfan. Apa Bu? Pak Irfan akan jaga di meja Di Awir. khusus Awir. Ya. Kalian nanti lanjut. Apa lanjut? Ya. Insya Allah saya di sana nanti. Sebelumnya hari Minggu mungkin ada Mbak Sika ya. Pertama kali di sana kan mungkin kita akan ada tempat khusus untuk bertanya. Kita nggak tahu dari konsulat lain apakah ada. Mungkin dari kita Insya Allah ada di sana. Mungkin kita gantian, mungkin hari Minggu Mbak Sika, saya hari Senin, nanti mungkin selanjutnya Mas Angga, kita gantian aja, mungkin nanti Mas Edi, seperti itu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, prosesnya seperti apa, kemana, kita ada di sana. Silahkan aja, ya memang kita ditugaskan untuk itu. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Ini udah semua ya. Rata-rata nanya persyaratan ya, persyaratan nanti insya Allah kita detailnya kita sampaikan. Kemudian ada lagi nggak? Amnesti itu apa Bu? Amnesti itu apa? Amnesti nonton ulang aja dari awal lagi. Terus apa lagi nih? Ada lagi? Hari Minggu kita belum buka. Kita masih bebenah. Hari Senin insya Allah. Hari Senin kita mulai untuk pelayanan amnesti itu jam 2 ya. Kita mulai jam 2 sampai sore lah. Kita kenapa teman-teman saya balik ke UAE padahal bisa di blacklist? Maksudnya apa ini? Kenapa teman saya balik lagi ke UAE padahal di blacklist? Padahal dia di blacklist.
Ya, itu ada siapa itu? Itu ajaib. Wewenang pemerintah. Enggak, itu mungkin wewenang ya. Mungkin nggak di blacklist ya, mungkin nggak di black permanen, temporary itu ada. Jadi ada beragam travel ban di sini yang ada ya seterusnya selamanya, terus ada yang cuma 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi ini nggak termasuk yang di luar ya, yang di luar Indonesia mau coba-coba ikut amnesti ya bisa, karena personalnya juga harus di sini, gitu. Jadi kalau yang nggak punya dokumen sama sekali, sekarang cobalah cari dokumen paspor diurutin lah dari keluarga, mungkin pernah ngirim atau mungkin di tempat bikin paspor dulu, itu dicari ya. Ini ada kesempatannya daripada di sini ngurusnya, walaupun mungkin bisa, cuman agak rumit sedikit. Cepat. Ada tambahan dari Pak Imad sekarang? Baik Bapak Ibu sekalian, para penunggu program amnesti di seluruh UAE, inilah masa yang paling ditunggu-tunggu. Jadi harap Bapak Ibu pelajari dengan baik-baik ya. Himbauan kami dari KJRI, jangan sekali-kali membayar di luar biaya yang diharuskan ya. Jadi di KJRI, apabila Bapak Ibu ingin membuat paspor baru, itu biayanya hanya 100 dirham ya, hanya 100 dirham untuk paspor baru. Kalau paspor baru ya, kalau paspornya hilang itu 360. Kalau paspornya rusak itu 200 sekian dirham ya. Nggak ada biaya ribuan, nggak perlu bayar calo, nggak perlu bayar apa-apa. Ini adalah program untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi SPLP biayanya hanya 25 dirham ya. 25 dirham itu cuma 100.000 rupiah. Kalau ada yang nawarin di luar itu berarti dia calo ya. Tapi ingat, ibu bisa mengurusnya dengan sendiri. Dan sebelum ibu datang ke KJRI, harap siapkan dokumennya dan harus lewat janji temu ya, yaitu kjridubai.id. kjridubai.id, nanti ada tombol khusus amnesti. Kita akan mulai 1 September ya. Jadi mulai 1 September jadi Bapak Ibu nggak perlu datang setiap hari ke KJRI untuk nanya. Kalau ada pertanyaan, coba dibaca postingan kita ya. Syarat-syarat kita jelas, yang dibutuhkan apa. Nggak perlu datang ke KJRI berbondong-bondong jauh-jauh, biayanya mahal. Kalau sudah lengkap dokumennya, baru bikin janji temu ke KJRI ya. Silahkan. Tapi kalau memang tetap ingin penasaran mau datang ke KJRI, silahkan. Tapi mohon maaf, kita nggak bisa melayani semuanya karena terbatas, kita tempatnya terbatas, petugasnya juga terbatas, dan pasti Bapak Ibu juga belum siap persyaratannya. Nanti semua persyaratan kita cetak, kita tempel di luar, brosur-brosur akan kita siapkan, video juga akan kita siapkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan datang ke KJRI. Namun lebih baik siapkan dulu dokumen yang ada, karena banyak dokumen yang perlu disiapkan, laporan polisi, datang ke tafazil iqomah dan lain-lain. Kalau dokumennya sudah lengkap, insya Allah kita akan bantu. Dan nggak perlu khawatir biayanya. Untuk paspor yang hilang itu 360, paspor yang rusak itu 200 sekian dirham. Kalau paspornya habis dan ingin bikin paspor baru itu 100 dirham. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita himbau lagi, kalau memang tidak punya paspor, kita sarankan lebih baik pulang ya. Kita bantu bikin SPLP, semua denda dihapus, semua absconding juga dihapus. Ibu lebih baik pulang, nanti bisa balik lagi, bikin paspor di Indonesia, ikuti syarat-syarat dengan baik, kemudian masuk lagi ke Indonesia. Karena kalau ibu tidak manfaatkan masa amnesti ini, dendanya akan balik lagi Bu. Jadi yang tidak ikutan program ini punya denda misalnya 20.000, yang seharusnya bisa dihapus. Kalau sudah lewat 31 Oktober, nanti dendanya balik lagi Bu. Gitu. Dan makanya manfaatkan dengan baik, cari infonya selengkap-lengkapnya, dan tidak perlu mengeluarkan uang yang tidak perlu ya, karena ibu perlu beli tiket dan lain-lain. Nah, maksudnya ngambil paspor di KJRI itu apa? Jadi kan Bapak Ibu mungkin ada yang absconding, yang majikannya di Dubai. Bagi mereka yang di Dubai maupun di Sharjah, yang dilaporkan oleh majikannya itu paspornya biasanya diserahkan ke imigrasi di Dubai dan di Sharjah.
imigrasi mengembalikan paspornya ke kita. Tapi kita kan nggak tahu paspor ibu ada nggak di kita. Silakan datang ke KJRI, cek, misalnya namanya Ana Sumarni, ada nggak? Oh ada Ana Sumarni. Silahkan ambil paspornya. Paspornya masih berlaku, silahkan proses mau pulang atau mau dapat majikan baru dan lain-lain. Jadi gratis, ya gratis. Kecuali untuk visa baru itu sebagaimana biaya biasa ya. Tapi untuk pulang gratis tis-tis kecuali tiket ya. Gitu. Jadi yang merasa absconding dan majikannya memegang paspornya dan dia tinggal di Dubai ataupun Sharjah, bisa datang ke KJRI dan cek, Pak, paspor saya ada nggak di KJRI. Kita coba cari, cek, oh ternyata ada, silahkan diambil, langsung lanjut. Jadi Bapak nggak perlu urus LPLP, nggak perlu urus paspor. Kalau paspornya habis masa berlaku gimana? Kita perpanjang. Yang penting Ibu sudah punya paspor, abscondingnya sudah dihapus, silahkan urus kepulangan maupun majikan baru. Saya rasa itu Pak Tonian. Jangan lupa cek selalu sosial media KJRI, informasi lengkap akan kita terus share. Bisa jadi yang kita sampaikan hari ini besok ada perubahan, jadi selalu cek terus dan harap hanya percayai kanal-kanal resmi ya. Jadi jangan termakan rayuan. Karena teman-teman yang kaburan kan sudah jadi korban rayuan, jangan jadi korban yang kedua kalinya ya. Terakhir kata dari Pak Tony. Selanjutnya terakhir dari Pak Tony. Nah, Windu sudah jelaskan ya semuanya. Ayo semua yang jadi subjek dari amnesti ikuti proses ini. Kita manfaatkan kemudahan yang diberikan oleh amnesti. Sekali lagi, tidak perlu merasa ragu, tidak perlu merasa takut. Ikuti karena prosesnya tidak sulit. Yang jelas pertama bahwa denda dihapus. Yang kedua, tidak ada blacklist. Jadi setelah pulang bisa kembali lagi. Jadi tidak usah khawatir. Lebih baik pulang dulu daripada nanti di sini terkatung-katung ya. Sekali lagi, tapi ingat jangan sampai kita termakan bujuk rayu. Misalnya nih dikasih surat kerja, jangan termakan. Nih harus bayar. Kenapa? Karena nantinya kan majikan harus datang. Yang ngasih kerja siapa harus datang, tanda tangan untuk mendapatkan legalisasi visa, bisa dilegalkan. Kalau memang sudah mendapatkan jaminan pekerjaan, go on, lanjutkan. Kalau yang belum, kembali dulu ke Indonesia. Nanti insya Allah ada cara nanti di sana dapat kembali ke sini dengan status legal. Saya rasa itu yang paling utama. Yang mungkin masuknya terlambat tadi bisa nonton ulang, karena saya rasa hampir semua pertanyaan sudah terjawab. Nah, jangan lupa ikuti terus channel-channel media sosial KJRI. Kenapa? Karena apabila ada perkembangan akan segera kami informasikan. Dan jangan lupa kami di sini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua WNI untuk kemudahan terutama dalam amnesti ini. Saya rasa demikian semua. Windu, sampai jumpa lagi. Baik Windu, sampai berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ingat ya, ikuti medsos. Kedua, bikin janji temu sebelum datang ke KJRI. Dan yang ketiga, kalau ada pertanyaan, jangan coba. Bisa langsung hubungi hotline dari KJRI Dubai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Pulang dan ikuti, manfaatkan amnesti sebaik mungkin. Bye.